atlet dari Pulau Jawa ikut latihan atau apalagi pertandingan, mereka udah banyak sponsor yang siap membantu. Sementara kita mencari sponsor yang susahnya minta ampun. Di Pantai Barat, mulai dari Barat? Itu banyak petinju. Harus diseleksi betul. Ya, sudah kerak. Ternyata Sulawesi Tengah dari 7 nomor yang lolos, yang di pertandingan itu 8 nomor, tapi Sulawesi Tengah lolos 7 nomor. Jadi rinciannya medali di Gatball PON 2024 untuk kontingen Sulawesi Tengah, 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Jadi podcast kita kali ini akan membahas membangun napas olahraga dari timur. Kiprah Bapak Edison Ardiles, AIV atau Ahli Ilmu Fal Olahraga. Nah, karena dari lintasan atletik ke meja strategi, dari angkat besi ke langit, aerosport membentuk ekosistem olahraga Sulawesi Tengah. Karena olahraga bukan sekedar kompetisi, ia adalah denyut hidup. Disiplinannya mengatur napas dan visinya melatih arah. Tapi siapa yang menjaga nyala semangat itu di daerah? Di Sulawesi Tengah ada seorang tokoh yang berjalan di antara banyak cabang olahraga. Dari lintasan atletik yang pernah ia jajal sebagai atlet hingga ruang strategi sebagai ketua harian KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tengah, dan Ketua Umum PABSI atau Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah. Bapak Edison Ardiles, AIV, Ahli Ilmu Fal, bukan hanya akademis ilmu Fal. Ia adalah napas panjang olahraga Sulteng. Ia tidak hanya membina angkat besi dan tinju, tapi juga mengawal FASI, Federasi Aerosport Indonesia, menyatukan udara, darat, dan kekuatan komunitas. Hari ini kita menyelami visi dan dedikasi seorang pembangun ekosistem olahraga dari timur negeri. Inilah episode membangun napas olahraga dari timur. Kita langsung say hello dengan Bapak Edison Ardiles. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Asik, luar biasa Pak. Bapak sebagai ketua harian komunitas KONI ya, KONI. Luar biasa. Terima kasih Pak ya, sudah meluangkan ngobrol-ngobrol di OTT Podcast Pak ya. Nah Pak, saya ingin sedikit Bapak menambahi perkenalan nama diri Bapak lagi. Siapa tahu masih ada yang kurang saya ucapkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Edison Ardiles Aipo. Saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi adanya Edison Ardiles di Sulawesi Tengah itu melanjutkan kiprah saya sebelum-sebelumnya di masa muda, pernah jadi atlet, kemudian jadi pengurus cabang olahraga. Contoh, saya pernah jadi pengurus di tinju, jadi pengurus di sepak takraw pernah ya. Sekarang ini jadi ketua harian KONI. Di luar itu juga sebagai pembina di cabang olahraga Muay Thai. Muay Thai juga. Muay Thai. Kalau diangkat besi selaku ketua umum di Federasi Aerosport FASI itu sebagai wakil ketua. Jadi ya jalani aja, nggak ada urusan. Ada urusan. Jadi kalau saya ya mungkin sudah hobi di usia yang 65 tahun lebih, 60. Saya masih eksis jalan di dunia sport, begitu bro. Oh mantap, artinya sudah langsung lengkap dengan histori ya. Bagaimana awal mulanya Bapak bergelut di dunia olahraga ya. Mantap Pak, kita masuk ke topik ya. Pak Edison, apa yang mengubah peran Anda, Pak, ya, dari pelaku menjadi penggerak sekarang? Itu kayak air mengalir aja ya. Seperti air mengalir. Iya, karena dulu
sebagai atlet ya malah dari sekolah udah, kalau sekolah saya dulu ya keras ya karena laki-laki semua. Ya umur 15, 16 tahun udah naik turun ring juga. Oh begitu? Iya. Nah, ya namanya juga masih pelajar Iya, SMP iya, gitu oh, ya. setuju ya. Nah, saya di STN dulu. Oh di STN. Nah, jadi semua laki-laki, nggak ada yang perempuan di situ. Ya. Senangnya ya gitu aja main boxing. Tapi ya dalam perjalanan karir saya cedera di bahu. Akhirnya saya cari yang agak ringan-ringan, ya atletik. Atlet. Iya, lari. Nah, saya spesialisnya lari, khususnya di lari jarak menengah. Mulai dari 800 meter, 1.500 sampai 3.000 meter. Nah, itu yang spesialisasi saya ya. Waktu itu masih sekolah SMA dan sampai udah senior, bahkan sempat bahkan sampai hari ini ya menjadi narasumber di beberapa teman-teman ya media, karena dulu juga di beberapa PON itu saya malah jadi wartawan olahraga. Jadi wartawan olahraga. Iya. Contoh di PON Jawa Timur atau PON ya Jawa Timur tahun 2000, saya sebagai memperoleh ID card pers. Oke. PON 2004 di Palembang, Sumatera Selatan sama, jadi peran ganda di situ. Selaku orang seorang jurnalis juga membantu sebagai ofisial di kontingen. Jadi saya melakoni kayak gitu ya. Masuk PON Kaltim 2008 sama, 2012 di Riau juga kurang lebih sama. Nanti belakangan ini 2 PON terakhir kegiatan saya sebagai jurnalis diambil alih atau diberikan kepada yang lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Iya, contohnya tadi itu di Barnabas itu kita sama-sama ke Papua di PON 20, PON 21 di Aceh Sumatera Utara. Kembali ke cabang yang saya masuk ya bina tadi itu ya, Federasi Aerosport atau FASI. FASI ini terbentuk di Sulawesi Tengah itu tahun 2000. Ya waktu itu Prapon 89 di Jawa Barat harus ada organisasinya. Dan kita mulai katakanlah ya pionir lah ya melakukan semacam terobosan, perintisan. Akhirnya tahun 2000 di zaman Ketua Umum atau Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Hanafi Asnan, kami sudah diakui dibentuk tahun 2000 masuk PON Jawa Timur. Sulawesi Tengah tampil dengan cabang olahraga terjun payung. Wow, keren guys. Keren Iya. guys. Terus PON berikutnya, PON 2004, tahun 2004 ya, 2004 itu PON 16 di Palembang, Sumatera Selatan. Sulteng sudah bisa mengemas 2 atlet lolos. Dua-duanya dapat medali. 1 medali perunggu, dia main di nomor bermotor atau biasa disebut di udara itu combat. 1 bermain di F2A dapat emas. Jadi 2 atlet 2 medali, 1 perunggu 1 emas. Emas itu dari MP Alamsah. Dan itu yang kami lakukan, perbaiki. Kita juga bersaing karena olahraga di Gantara ya, khusus di Gantara ini. Itu perpaduan. Kita punya prestasi itu perpaduan. Pengetahuan tentang peralatan. Terus peralatan juga bagus, mumpuni. Karena setiap periode itu ada semacam dinamika juga ya. Karena alat-alatnya semua ada dari Rusia, dari Jerman, dari Polandia, dari Australia, macam-macam. Dan itu kita harus, kalau nggak mau ketinggalan ya harus adakan. Dan kita lolos di PON 2008 di Kalimantan Timur, 4 orang atlet, 4 medali. Bang. Itu dinaungi oleh presiden atau pemerintah daerah, Pak? Kalau PON itu APBD dan APBN, khususnya tuan rumah. Ya. Tuan rumah penyelenggara. Bahkan kalau ada namanya sub PB PON itu, kalau diadakan di kabupaten atau kota madi tertentu, ada juga dia punya sub PB.
kayak di Sumatera Utara dan Aceh. Dua sub itu, karena sub di Aceh dan sub di Sumatera Utara. Oke. Nggak mungkin kita lalu lalang. Ya saya aja melintas di dua provinsi itu, jalan darat sampai hampir 15 jam. Hampir berjalan. Iya. Nah, Gitu. ya, artinya di Aceh, Sulawesi Tengah tampil dengan kalau nggak salah 14 atau 15 cabang olahraga, bawa 2 emas dari sana, 1 dari para layang dari Gantara tadi, 1 dari petangki, olahraga baru juga ini, asalnya dari Prancis, tapi sudah menghasilkan medali emas untuk Sulawesi Tengah. Lepas dari sana saya pindah ke Sumatera Utara. Saya ngawal, tugaskan ya, ngawal cabang olahraga gateball, karena di situ peluang kita. Ternyata Sulawesi Tengah dari 7 nomor yang lolos, yang di pertandingan itu 8 nomor, tapi Sulawesi Tengah lolos 7 nomor. Wih, luar Ya, biasa. luar biasa. Hasil akhir 5 nomor dapat medali. 5 nomor tuh perunggu 1, perak 1, emas 3. Jadi rinciannya medali di gateball PON 2024 untuk kontingen Sulawesi Tengah, 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Keren dan luar biasa, Pak. Kita Nah. masuk ke topik selanjutnya, Pak. Siap. Nah, Anda sekarang kan menjabat sebagai Ketua Harian KONI, Pak. Ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Ya, Sulawesi Tengah, dan sebagai Ketua Umum PABSI, ya, pasti ya. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Sultan. Nah, Pak, apa tantangan paling nyata dalam membangun ekosistem olahraga daerah? Untuk membangun ekosistem olahraga daerah, ya semua stakeholder ya harus saling bahu-membahu. Karena olahraga ini nggak bisa simsalabim, nggak bisa, nggak bisa. Pertama, rekrutmen atlet dari usia dini, Ya, dibina dari sana. Di sini alhamdulillah ada Manor, ada PPLP ya, itu Ya. cikal bakal atlet. Pas di sana, ya ditangani oleh pengurus provinsi, cabang olahraga, apa aja cabangnya. Terus Pengprov juga harus rajin-rajin ya koordinasi dengan KONI. Karena apa? Secara teknis Pengprov yang punya atlet, ya, tapi mencari bantuan khususnya suplai dana untuk mengikuti kejuaraan Ya. atau event di luar daerah, Ya. itu semua lewat dana pemerintah dan apa, Pak? yang dialokasikan kepada KONI lewat Dinas Pemuda Olahraga. Oh. Nah, itu kira-kira dia punya anu ya. Kalau peran Mufal dalam pembinaan atlet di level provinsi bagaimana itu, Pak? Di sini mulai tahun 2022 kita sudah melakukan apa ya, semacam terobosan, bekerja sama dengan salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat, melakukan semacam sertifikasi para pelaku-pelaku olahraga ya, untuk mendapatkan sertifikasi AIFO itu tadi itu. Oh, Nah, AIFO, ahli ilmu fal olahraga. mantap. Nah, itu yang datang lalu, kalau salah ada 4 orang, 2 orang profesor doktor, bla bla bla, 2 orang doktor, bla bla bla. Ya, kalau nggak gitu kita Nah. ketinggalan Setuju. ilmu. Setuju, Pak. Karena apa ya, iptek harus kita ikuti perkembangannya, nggak bisa ketinggalan. Ya. Kita harus berkembang juga. Berkembang juga, karena iptek juga berkembang, Ya. ilmu pengetahuan dan teknologi itu dinamika terus. Jangan kita Jangan ketinggalan kereta. Zaman apa ini? Zaman now ini, Pak. Ini, Pak, PABSI maksudnya Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Ya, dan cabang tinju cukup konsisten melahirkan bibit unggul. Nah, Pak, apa rahasianya? bibit itu ya pertama kita kerjasama atau selalu koordinasi dengan Sasana, karena yang punya atlet itu dari awal Sasana. Gitu, Pak. Ya kalau biasa disebut itu, kalau di ini di campnya ya di Sasana. Nah, Sasana rajin melakukan, dia melakukan sparring partner, latihan, mungkin try out, try in dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mereka cepat berkembang dan maju. Alhamdulillah perkembangan tinju di hampir semua kabupaten kota Hampir semua, ya di Sulawesi Tengah itu semua ada. Semua ada. Semua ada.
cabang yang disebut tadi salah satunya PABSI, Ya. PABSI. Saya juga jadi ketua. Cuma cabang ini masih baru masuk. Oh, cabang ini baru masuk. Baru masuk. ceritanya. Di Sudah tahun berapa? lama di Indonesia. Oh, baru lama di Indonesia. Sudah lama di Kalau di Palu? Indonesia. Kalau di sini ya kan tadinya PABBSI. Oke. Satu bendera itu PABBSI menaungi 3 cabang. Angkat besi, angkat berat, dan binaraga. Oke. Nah, sesuai dengan regulasi internasionalnya, akhirnya dibagi 3. PABSI, angkat besi. Iya. Terus ada Pabersi, itu angkat berat. Angkat berat. Ketuanya di sini Pak Armin. Terus ada lagi binaraga, Chandra Wijaya. Chandra. Milenium itu. Oh iya. Di situ yang tadinya satu ketua, sekarang 3 ketua sudah. Terpecah. Terpecah. Masing-masing sesuai dengan regulasi, Iya. mengikuti international regulation masing-masing cabang olahraga. Kita masih baru berbenah. Kemudian ya mulailah kita mengusulkan untuk pengadaan peralatan. Karena gimana pun lifter butuh. Pengetahuan lainnya, asupan gizi bagi atlet, apalagi atlet muda. Untuk pengadaannya, Pak. Ya. Pengadaan alat Pengadaan peralatan sudah dalam proses apakah sudah dalam proses untuk pengadaan atau masih wacana? separuh karena tidak semua terpenuhi tahun lalu. Oh ya. Jadi ada berapa penggal ya, berapa item, separuhnya sudah ada, separuh masih kita adakan lagi. Karena untuk satu kelengkapan itu dia satu set gitu ya. Oh begitu dia. Anda juga kan aktif di dunia Federasi Airport Sport Indonesia. Nah, hal yang cukup unik, Pak. Apa visi Anda terhadap olahraga udara di Sulawesi Tengah? Olahraga dirgantara yang saya sudah sebutkan dari awal, bahwa olahraga dirgantara itu lewat Pemprov Fasi itu mulai terbentuk tahun 2000. Dia masuk PON sudah sekian kali juga. Ya. Alhamdulillah ya sudah 7 kali lewat PON. Cuman salah satu yang ikut memberikan kontribusi kepada kontingen, salah satunya Aerosport tadi. Ini tergantung olahraga dirgantara. Ini termasuk keunikannya ya. Iya. Oke. Di dirgantara ya, Fasi itu sudah menyumbangkan 2 medali emas. Dari siapa semua? 2004 lewat Alamsa dan 2024 lewat tim para layang Sulawesi Tengah yang meraih medali emas di Aceh. Kemudian 3 perak diraih di Kalimantan Timur 2008. Juga 3 perunggu, 1 dari Palembang, 1 dari Kaltim, 1 dari Jayapura. Itu dia punya ini ya, rinciannya itu. Nah, bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, Pak, mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komunitas olahraga lokal menurut Anda ini, Pak? Komunitas lokal, gimana pun ya kita harus tetap hargai. Kita selalu bekerja sama dengan mereka agar supaya kita pertama tidak putus komunikasi, yang kedua informasi selalu up to date ya, selalu. Setuju. Karena bagaimanapun perkembangan kita harus ketahui. Insya Allah kami ya, saya selaku ya pribadi tetap berkomitmen selalu komunikasi baik dengan teman-teman dari klub. Baik. Pendekatan terbaik dalam generasi atlet dan pelatih di daerah bagaimana, Pak? Apa kira-kira, Pak? Pendekatan Ya, apa pendekatan terbaik dalam generasi atlet dan pelatih di daerah? ya, pendekatan yang pertama kita harus menguasai data. Setuju. Data atlet, kemampuan, di mana kekurangannya, di mana plus minusnya harus tahu. Kalau boleh sampai mentalnya kita harus sudah ketahui bagaimana dia. Wah, betul. Bagaimana karakternya itu ya. Blunder kita, Pak, juga. Iya. Kita memang karakteristik setiap atlet kita harus tahu. Iya, Si setuju. A belum tentu bagus si B. Kita Contoh, harus paham dulu Iya. karakter bagaimana. sama-sama dia, katakanlah kalau bulu tangkis tunggal putra, tapi latihan si A dengan si B beda. Setuju. Karena apa? Yang satunya sudah jago speed, yang satunya jago endurance. Ya. Nah, begitu. Jadi beda latihannya, kira-kira begitu, bro. Siap, Pak. Nah, Pak,
Pak Edison, jika Anda ini diberikan kesempatan, Pak, untuk mereformasi kebijakan olahraga secara nasional, ya, dari kacamata daerah, apa yang ingin Anda rubah? Kira-kira. Kalau saya petakan sesuai dengan kemampuan karakteristik daerah di Indonesia ini ya. Contoh Papua itu sudah kalau saya bisa katakan Tuhan sudah memberikan kelebihan tersendiri kepada setuju. Orang-orang atau saudara kita yang ada di Papua, di mana mereka mulai memiliki tulang besar. Nah, di situ mereka sudah punya keunggulan. Yang kedua, mereka udah dilatih oleh alam. Sementara kita yang hidup di metropolitan, mana ada pengen di depan komputer, utak-atik HP, game, dikit-dikit game over. Setuju, tapi teman-teman di sana untuk ke latihan lomba aja udah dari gunung satu ke gunung lain begitu. Saya sampai ke Merauke, Pak. Oh gitu, Pak. Sampai ke Merauke. Siap. Gila ini. Jadi mereka dibentuk oleh alam. Nah, itu dulu ya. Makanya setiap daerah di Indonesia ini punya kelebihan. Berarti cocok untuk orang-orang Papua atletik. Luar biasa. Gitu. Salah satu contoh. Dan banyak menghasilkan atlet di Indonesia. Banyak, contoh, Yanis Raubaba lari dari sana. Hebat, sempat pegang rekor nasional. Jakob Ataruni dari sana. Nelly Mofu dari sana. Siapa lagi? Leo Kapisa dari sana. Semua atlet yang itu yang atletik ya. Julius Uwe orang sana. Jadi kalau mau dihitung, catatannya sampai nggak habis catat. Tapi saya hafal. Ya, karena apa? Bekalnya tadi yang saya peroleh, saya jadi wartawan ya. Nah, itu teman-teman dari sana itu udah hafal. Terus kalau dari putri, nah yang dari Papua ya, ada Rosa Eklivina Erari, terus ada juga Maria Eibeko. Itu mereka ada sama-sama ya di tim itu dulu memperkuat tim nasional atletik Indonesia. Itu contoh. Sama juga NTT cuma beda karakter. NTT pelari jarak jauh. NTT, dia jago dari segitu ya? Iya. NTB banyakan jarak dekat. Lihat, lalu Muhammad Zohri, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4 kali 100 meter, banyak di situ. Nah, itu bedakan ya. Kalau NTT, contoh Edwardus Nabunome, jarak jauh maraton, 42 kilo. 42 kilo? Iya. Nah, itulah bro. Makanya daerah-daerah tertentu, ya dia punya karakteristik masing-masing. Kalau kita kembangkan ya, kita kalau tadi itu secara menyeluruh, kita kecilkan ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah cocok mana? Kalau untuk cabang-cabang olahraga perairan, cocok Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Iya toh? Untuk apa itu? Layar umpamanya, renang perairan terbuka atau cabang-cabang olahraga dayung contoh. Nah, olahraga yang memerlukan perairan. Dan memang setiap daerah ini, Pak, kita tidak usah dulu sebutkan yang dari luar ya, kita prioritaskan dari Sulawesi Tengah. Berarti memang untuk setiap daerah, berarti memang kan ada perbedaan ya, harus diseleksi ya. Jadi setiap daerah itu harus diseleksi dulu siapa yang bisa fisiknya dan karakternya yang mendukung, itu yang dipilih, Pak ya. Jadi setiap daerah begitu harus dipilih. Tidak bisa memang harus sembarang pilih-pilih begitu, memang harus diseleksi betul. Ya, sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakter. Palu Donggala Sigi cocoknya banyak di bela diri. Kayak begitu ya. Bela diri banyak. Berarti Donggala ini Donggala Palu Sigi. Dia lebih monoton ke lebih menonjolnya di bela diri. Iya. Contoh di Pantai Barat mulai dari itu banyak petinju. Pantai Barat ini banyak petinju. Katakan di Alindau, di Oti ya, kesananya Labean, ada Sipi Ombo. Ada semua petinju, Pak. Karena mereka juga saya sempat dampingin ke kejuaraan nasional di beberapa provinsi masa lalu ya. Mereka itu pernah ada main di Palembang, pernah main ada di Lampung, pernah main di Babel. Nah, ini Pak. Ini kira-kira ini, Pak, ya. Siapa sosok muda yang menurut Anda akan jadi bintang masa depan olahraga Sulawesi Tengah? Sebelum kita masuk ke topik terakhir, closing statement, Pak. Untuk bintang olahraga banyak, hampir semua cabang olahraga
punya calon bintang. Nah, kalau khusus di daerah Sulawesi Tengah, Iya, kira tidak? ada. Setiap cabang olahraga itu ada bintangnya. Ah. Nah, kita ke ini saja, prioritaskan yang di Kota Palu saja, Pak. Kalau di kota Ada kira-kira? saya tidak mau menyebut ya terlalu Tapi jauh. Ada, contoh Ada. sepak bola saja ya. Oh, sepak bola, oke. Nah, banyak pemain-pemain kita yang calon pemain. Cuma jangan kita sebut Ya. secara vulgar, Yes. takut membebani mental Setuju, dia. setuju. Ada. Yang penting jawabannya yang sebut itu Ada. Oh gitu. Ya. Kalau umpama di sepak bola ada 3-4 orang ada. Ada gitu Heeh. ya. Oke. Saya oke. sering lihat-lihat mereka, oh ini calon bintang nih, udah ketahuan. Wah, luar biasa, Pak. Oke, Pak. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan sekaligus closing statement dari kita. Siap. Nah, memang luar biasa, Pak. Wah. Harapan dan pesan Ya. untuk para pelatih, atlet muda, dan pemangku kepentingan olahraga di luar Jawa. Silakan, Pak. Ya, untuk teman-teman pemangku kepentingan di olahraga dulu ya. Karena bagaimanapun mereka yang mengambil keputusan. Nah, contoh ketua-ketua cabang olahraga jangan hanya diam tempat. Dia harus banyak melakukan komunikasi. Kalau kendati dia turun ke klub, dekati mereka apa anunya mereka. Tinggal bagaimana kemampuan daerah kita, pemerintah provinsi Setuju. mengalokasikan dana Setuju. untuk pengembangan atau pembinaan. Nah, itu kalaupun latihan udah bagus, dana juga mesti Senin Kamis, susah juga kita. Ya, setuju. Pak. Susah. Nah, disitulah perbedaannya, berbeda terbalik antara kita di sini dengan di Jawa. Di Jawa ya, orang Jawa, atlet dari Pulau Jawa, ikut latihan atau apalagi pertandingan, mereka udah banyak sponsor yang siap membantu. Sementara kita mencari sponsor yang susahnya minta ampun. Oh. Ya, karena apa? Kantor pusatnya di Jawa. Di sini hanya kepala cabang, nggak bisa memutuskan. Jadi harus memang ke sana lagi. Iya, tapi kalau mereka di Jawa, Surabaya, Solo, Semarang, di mana? Mas, mau ngene mas, ya udah jadi. Iya, Kan iya. langsung bosnya. Langsung ya. Jadi sini ya, aduh tunggu dulu, kita komunikasi dulu Itu ke Jawa. lagi susahnya, Pak. Nah, disitulah bedanya. Aduh. Mudah-mudahan kalau ini dipahami oleh kita semua, tinggal bagaimana kita memetakan persoalan, kita sampaikan secara baik kepada pemangku kepentingan, khususnya di olahraga, berarti ke KONI dan Dinas Pemuda Olahraga. Nah, disuarakan kepada pemerintah provinsi. Ini hambatan kita, ini peluang kita, bagaimana cara mengatasinya. Setuju. Kira-kira seperti itu. Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Itu sekaligus mengakhiri podcast kita di hari ini. Makasih. Terima kasih Pak Edison yang sebagai Ketua Harian KONI ya. Siap. Dan saya juga berbangga hati Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk beredukasi ya, diskusi membahas mengenai lintas olahraga ya, terkhususnya di seluruh Indonesia dan seluruh Kota Palu, Pak ya. Nah, saya akan close untuk opening dulu Pak ya. Baru kita akan bubar podcast ini. Nah, oke guys, untuk teman-teman sahabat-sahabat di OTT Podcast yang berada di seluruh Indonesia dan terkhususnya di Kota Palu ya. Dari mulai kita itu di daerah-daerah bagaimana caranya kita dipanggil dan mempunyai fisik yang betul-betul bisa dipakai untuk mewakili olahraga Indonesia Pak ya. Oke. Dan dari ilmu FAL hingga federasi, dari stadion hingga langit, tempat aerosport terbang, Edison Ardiles mengingatkan kita bahwa olahraga bukan hanya soal menang, tapi soal membentuk watak, merawat semangat, dan menyatukan tenaga. Sulawesi Tengah mungkin belum selalu di panggung utama nasional, tapi selama ada nyala dari tokoh-tokoh seperti beliau, semangat itu takkan pernah padam. Karena membangun olahraga adalah membangun bangsa dari napas dan jiwa yang sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di OTT Podcast. Halo Pak. Dadah. Salam olahraga. Salam olahraga.